Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Bu Hesti. Selamat pagi, Bu Hesti. Iya, selamat pagi semua anak-anak. Wah, hari ini terlihatnya mukanya cerah ceria semua ya, Nak ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas, Gusti, ayo yang laki-laki, siapkan kelasnya, kita berdoa. Siap, Bob. Baiklah, kawan-kawan semuanya, sebelum pelajaran dimulai, kita terlebih dahulu berdoa supaya pelajaran pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti untuk memimpin doanya. Ya anak-anak, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Andria mimpin lagu Indonesia Raya. Iya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Andrea sudah mau memimpin. Ya anak-anak, hari ini kita coba akan nanti mengamati gambar-gambar. Kita akan coba mengaitkan materi hari ini dengan ekosistem yang kemarin. Sebelum masuk materi, Bu Guru mau bertanya, ada yang tahu tentang lagu kupu-kupu yang lucu? Yang coba kita unmute, kita nyanyi bareng-bareng. Biar kalian semangat pagi ini. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Ya, terima kasih anak-anak hebat untuk partisipasi nyanyinya. Nah, sekarang Bu Guru coba mengaitkan pelajaran apa sih? Kenapa kalian pagi-pagi udah disuruh nyanyi tentang kupu-kupu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Tadi yang kalian nyanyikan itu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu hinggapnya di mana tadi dari lagu yang kita nyanyikan ya, Nak? Di bunga, Bu Guru. Di bunga, betul. Nah, ini ya kupu-kupu hinggap di bunga ya. Kenapa ya kupu-kupunya selalunya hinggapnya di bunga gitu? Jarang misalnya kebanyakan misalnya hinggapnya di daun-daun yang kering. Kenapa banyaknya hinggap di bunga? Ada yang mau bantu menjawab? Coba. Saya, Bu. Ya, karena bunganya mungkin cantik. Mau makan gitu. dari situ, mau hinggap dari situ. Oh gitu. Terima kasih Gusti. Oke, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar ikan apa ya? Hiu, Bu. Ikan hiu itu di bawahnya ikan hiunya yang besar, yang kecil-kecilnya itu ikan apa ya? Nah, ada yang pernah lihat? Bandeng, Bu. Ya, Bu. Wah, pintar ikan remora. Oh, bandeng bisa dimakan ya, tapi bandeng hidupnya tidak di laut, nah dia hidupnya di muara. Ya, ini adalah contoh kupu-kupu di sebelah kiri kalian dengan bunga di sebelah kanan ada ikan hiu dengan ikan remora. Apa sih ini? Kita akan coba mengenal tentang simbiosis. Apa aja sih simbiosis itu? Terus hewan-hewan apa atau makhluk hidup apa yang bisa bersimbiosis? Nah, kemudian nanti kita akan belajar membuat pamflet ya Nak ya. Sekarang simbiosis ada di subtema 2 pembelajaran kelima. Oke, sekarang sebelum kita masuk simbiosis menurut kalian apa sih Nak? Ada yang bisa menjawab dari gambar yang tadi, ada bunga dengan kupu-kupu, ada ikan hiu dengan ikan remora. Ada yang bisa menjawab? Apa sih simbiosis itu? Saling membutuhkan, Bu. Saling membutuhkan. Pintar sekali. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Pengertian dari simbiosis ya adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan sangat erat hubungannya. Ingat, ada kata dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Kenapa harus berbeda jenis juga? Misalnya, kenapa misalnya Bu Guru sama Gusti bukan termasuk simbiosis, Nak? Kenapa misalnya harus berbeda jenis? Ada yang bisa jawab? Gusti mau menjawab? Karena kalau dia sama, nggak mau bersatu dia, Bu. Tolak belakang dia, Bu. Kalau kutub utara sama utara kan bertolak belakang. Harus kutub utara sama kutub selatan. Kalau positif sama negatif kan tidak baik dia, Bu. Mungkin itu, Bu. Iya, pintar. Terima kasih Gusti, jawabannya sangat luas sekali pemahamannya mengenai sains ya Gusti sampai paham. Oke, ini kenapa harus berbeda jenis? Karena ini pendapat Bu Guru ya. Kalau menurut Bu Guru, kalau kita yang sama itu akan menimbulkan kerjasama. Memang menimbulkan hubungan, tapi dia lebih pada kerjasama ya. Kemudian
sampai sini? Simbiosis. Sekarang Bu Guru tanya, simbiosis itu dibagi menjadi berapa sih? 3 Bu Guru. Ada 3. Oke, kita pahami satu-satu. Sebenarnya simbiosis itu ada 6 ya, Nak. Tapi untuk kalian yang di kelas 5, cukup kalian tahu atau pahami 3 simbiosis saja karena yang sering kalian ditemui ya. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang ketiga adalah parasitisme. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah mengenai simbiosis mutualisme. Itu adalah simbiosis atau hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi kalau mereka berhubungan, itu dua-duanya akan mendapat keuntungan. Contohnya, yang pertama, ini ada gambar kerbau dengan burung jalak. Nah, kira-kira sekarang Bu Guru tanya nih, keuntungan yang didapat oleh kerbau ini apa ya, Nak? Kan tadi simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan dua-duanya. Nah, kalau burung jalak ini dengan kerbau, apa yang didapat dari kerbau? Ayo Neni, coba silahkan Saya, mau Bu. menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya, Bu, keuntungan burung jalaknya dia menjadi kenyang, Bu, karena memakan kutu yang ada pada kerbau. Iya, kalau kerbaunya dapat keuntungan apa ya dari burung jalaknya? Hilang gatalnya, Bu, karena kutunya dimakan sama burung. Ah iya, pinter. Terima kasih Neni. Betul, nah keuntungan yang dia dapat oleh burung jalak dengan kerbau itu kenapa disebutnya simbiosis mutualisme? Karena dua-duanya itu mendapat keuntungan. Kemudian ada gambar yang di sebelahnya, ada gambar apa itu? Lebah dengan bunga. Seperti kupu-kupu tadi, kalau lebah, apa yang didapat? Dia bisa mendapat makanan berupa madu. Nah, yang didapat oleh bunga apa ya, Nak? Kira-kira, Nak? Kenapa apa keuntungannya untuk bunga? Membantu penyerbukan bunga, Bu. Betul, karena bunga merasa terbantu oleh lebah dengan untuk penyerbukan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Wah, ini ketebak nih. Simbiosis komensalisme apa di situ tulisannya, Nak? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, Bu. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Nah, betul. Jadi, pada simbiosis komensalisme, ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan, tapi yang satunya tidak merasa dirugikan. Yang pertama, contohnya itu ada pohon anggrek atau bunga anggrek bersama pohon mangga atau inangnya. Di sini yang merasa diuntungkan siapa, Nak? Pohon mangga atau anggreknya? Yo. Anggreknya ya, Bu. Anggrek mendapat keuntungan. Kenapa? Karena dia bisa menumpang hidup dari pohon mangga, betul. Tapi mangganya tidak merasa dirugikan karena pohon mangga makanannya tidak diambil karena anggrek masih membuat makanannya sendiri. Gambar yang kedua itu ada ikan apa ya? Ikan hiu dengan ikan remora. Siapa yang mendapat keuntungan di sini? Ikan remora, Bu. Oh, ikan remora. Kenapa Ajria ikan remora yang mendapat keuntungan? Karena dia merasa dilindungi. Oke, terima kasih Elvira untuk bantuannya karena merasa dilindungi dan kemudian ikan remora ini juga mendapat makanan dari ikan hiu ya karena ikan hiu itu makannya berantakan sehingga remah-remahnya yang sisa-sisanya itu bisa dimakan oleh ikan remora. Kemudian yang ketiga ada yang namanya simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu mendapat keuntungan dan yang satu mendapat kerugian atau merasa dirugikan. Yang pertama itu ada gambar benalu dengan pohon inangnya. Kalau benalu dengan pohon inang yang merasa dirugikan siapa ya? Ada yang mau menjawab? Bu. Inangnya, Bu. Oh, inangnya, betul. Karena benalu ini mengambil makanan dari inangnya sehingga pohon inangnya akan mati kehabisan makan. Kemudian yang kedua, itu ada gambar tangan dengan nyamuk. Kenapa pohon anggrek dengan inangnya termasuk simbiosis komensalisme, sedangkan benalu dengan inangnya termasuk simbiosis parasitisme. Ada yang bisa menjawab? Coba, Bu, saya, Bu, kalau anggrek itu bertumpang tapi tidak merugikan tumbuhan lain, sedangkan benalu itu menumpang tetapi memakan sari-sari makanan tumbuhan lain. Wah, terima kasih. Tepat sekali Saripah jawabannya. Sudah bagus ya. Jadi anggrek dengan inangnya itu termasuk komensalisme karena
pohon anggrek itu tidak mengambil makanan, tapi sedangkan benalu itu dia mengambil makanan dari inangnya, sehingga yang terjadi adalah simbiosis parasitisme. Oke, sampai sini sudah kita sedang membahas simbiosis. Kemudian Bu Guru ada sebuah gambar. Ini adalah sebuah pamflet tentang simbiosis. Ini adalah ringkasan materi yang barusan. Ringkasan materi yang tadi bisa kita buat dalam sebuah pamflet, sebuah selebaran yang bagus yang bisa nanti kalian baca, yang bisa kalian bawa-bawa. Misalnya nih lagi di jalan, kalian sudah punya selebaran seperti pamflet sambil lihat, oh ini ada bunga dengan kupu-kupu, oh ini termasuknya simbiosis mutualisme ya, seperti itu. Sekarang kira-kira dari gambar ini pamflet, kita akan belajar mengenai pamflet. Sekarang pamflet itu adalah bentuknya selebaran. Kalau kalian pernah melihat selebaran yang bisa ditekuk 3, itu contohnya seperti itu, pamflet. Benda tersebut bisa dikatakan pamflet. Ini adalah ciri-cirinya, ciri-ciri pamflet. Yang pertama adalah dia menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa persuasif. Ketiga, itu adalah informasi yang ditulis di dalam pamflet biasanya informasi yang aktual atau up to date. Yang terakhir, ciri-cirinya adalah terdapat gambar supaya pembaca bisa menarik seperti ini. Jadi ada tulisan, ada gambar sehingga kalian tertarik melihatnya. Apa sih tujuan dibuatnya pamflet? Tujuan dibuat pamflet yang pertama adalah untuk menghimbau atau mengajak ke arah yang baik. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, memberikan anjuran. Yang keempat, kita untuk mengingatkan kembali. Yang kelima adalah memberikan informasi tentang dampak. Hari ini kita sudah membahas tentang 2 materi mengenai pamflet dan simbiosis. Kemudian supaya kalian lebih memahami, Bu Guru ada LKPD, silahkan kerjakan. Linknya sudah Bu Guru share, hanya gambaran. Nanti LKPD-nya kalian akan melihat 2 buah gambar. Misalkan ada gambar burung jalak dengan kerbau, kalian tinggal menuliskan itu termasuk simbiosis apa ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah kalian sama tapi kalau ini menarik garis, kalian di sebelahnya ada gambar, misalkan sebelahnya sudah ada nama simbiosisnya, kalian hanya tinggal menarik garis. Yang ketiga, kalian Bu Guru sudah menuliskan tentang pamflet, ada ciri-ciri, pengertian, kemudian tujuan. Sama kalian tarik garis tentang yang cocok, misalnya pengertian pamflet apa, kalian tarik garis ya. Karena Bu Guru mau coba menunjukkannya agak sulit. Sekarang kita refleksikan pelajaran hari ini. Apa sih yang kalian dapat hari ini, yang kalian pelajari dari tadi nih? Bu Guru ngomong udah panjang lebar. Kira-kira apa yang kalian dapat ya hari ini? Coba Andrea, apa yang Andrea pelajari hari ini sama Bu Guru ya? Hari ini membuat pamflet, Bu. Membuat pamflet, pinter. Kemudian Gusti selain membuat pamflet sudah belajar apa lagi hari ini? Simbiosis, Bu. Simbiosis. Oke. Sekarang Bu Guru ulang lagi. Simbiosis bagi menjadi berapa ya? Saripa, ada berapa simbiosis? Ada 3, Ibu. Ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke, ada 3. Jadi ada komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Terima kasih anak-anak. Tugas evaluasi sudah Bu Guru masukkan dalam Google Classroom seperti biasa. Kalian bisa mengeceknya di Google Classroom kalian. Kerjakan langsung di sana. Oke, untuk pertemuan berikutnya, coba Bu Guru mau minta tolong kalian cari makanan-makanan hewan, misalkan tikus makannya apa, belalang makannya apa, harimau makannya apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang lebih menarik lagi. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.